Oke, jumpa lagi dengan aku Wawan. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat objek 3D. Kita di sini akan membuat sebuah kamar tidur dan serta propertinya sudah saya buat di video yang lalu. Jadi kita hanya mendesain bentuk ruang tidur kita serta kita akan membuat dua pintu serta menambahkan beberapa objek-objek yang pernah kita buat di video-video yang lalu. Oke, langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Oke, langsung saja. Oke, saya ucapkan selamat datang di aplikasi Blender. Di sini saya menggunakan versi 2.9.0. Oke, selanjutnya pada kesempatan kali ini kita akan membuat objek ruang kamar tidur. Kita akan melanjutkan objek-objek yang kemarin-kemarin di video-video yang lalu sudah kita buat. Tapi sempat tertunda gara-gara saya harus menyelesaikan tugas sekolah, membuat virus corona, membuat laptop, ada beberapa laptop yang sudah saya buat, serta yang terakhir membuat susu. Oke, kita langsung. Pertama kita menekan tombol N untuk mengaktifkan screen cascade. Fungsinya untuk mempermudah proses pembelajaran kita. Jadi klik-klik pada mouse yang sedang saya tekan dan tombol-tombol pada keyboard yang sedang saya tekan, semuanya akan menampil di bagian kiri seperti ini, warna kuning. Jadi mempermudah proses pembelajaran kita. Oke, pada kesempatan pertama kita langsung hapus saja semua objeknya. Lalu kita tambahkan objek kubus lagi. Oh, sebenarnya tidak dihapus juga tidak apa-apa sih. Oke, lalu kita tekan tab, lalu kita pertipis. Lalu tekan G, tekan X, set. Oke, kita unduh lagi, kita buat transparan terlebih dahulu, lalu kita blok, kita tekan G, kita tekan X, set. Oke, kita buat sekotak ini saja. Oke. Selanjutnya kita blok lagi, set, lalu kita geser ke arah bawah, set. Nah, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya ini kita copy menjadi 2. Nah, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya yang satunya ini kita panjangkan sedikit. Nah, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya ini kita copy. Oke, lalu kita tekan R untuk rotasi. Nah, kita putar segitu, lalu kita geser ke arah bawah. Set. Selanjutnya kita zoom, kita paskan posisinya. Nah, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya ini kita copy lagi, Ctrl V, Ctrl C, kebalik, Ctrl C, Ctrl V, lalu kita geser ke arah atas. Oke, nah kita tarik ke arah atas seperti ini, lalu kita posisikan. Nah, lebih seperti ini. Oke, selanjutnya ini kita blok, kita tekan tab, kita blok pada bagian sini, lalu kita geser. Kita sesuaikan dengan garis yang di bagian sini. Lalu kita tekan masuk kembali, lalu kita copy. Nah, kita copy di sini. Selanjutnya yang pendek ini, yang bagian atas kita klik, lalu kita copy juga. Kita posisikan di bagian bawah. Nah, seperti ini. Lalu kita masuk ke edit mode, lalu kita blok ini. Lalu kita geser, set. Nah, pokoknya ini kita posisikan. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu kita tekan tab, ini kita geser ke depan sedikit. Nah, ini kita potong atau kita geser. Nah, seperti ini. Nah, untuk menggeser-geser ini agar mudah, kita masuk ke edit mode dengan cara menekan tombol tab. Oke, ini tab blok, lalu G plus Y. Tombol Y adalah sumbu warna hijau dan warna merah adalah tombol X. Kurang lebih penampakan dari ruang tidurnya kurang lebih bentuknya seperti ini. Selanjutnya ini kita blok, lalu kita tekan Ctrl plus J untuk menjadikan satu objek. Nah, ini sudah menjadi satu. Selanjutnya kita klik angka 1 pada numpad, tampilan dari depan. Selanjutnya kita tekan tab, kita bikin transparan, lalu kita blok pada bagian atas, lalu kita naikkan G plus Z, naikkan, kurang lebih seperti ini. Nah, kamarnya kurang lebih bentuknya seperti ini. Ini kita tekan tab lagi. Setelah seperti ini kita akan membuat calon tempat pintunya. Di
sini kita akan membuat dua pintu, satu di bagian sini dan satu di bagian sini. Oke, selanjutnya kita tekan numpad angka 1, lalu kita shift A, lalu kita tambahkan objek, kita pilih kubus lagi. Lalu kita posisikan di posisinya di sini. Oke. Kita tekan 1 pada numpad, lalu kita skala. Kita skala lagi. Lalu kita masuk tab, kita blok. Lalu kita naikkan. Nah, kurang lebih tinggi pintunya seperti ini. Oke, lalu kita tekan numpad angka 7, lalu kita pertipis dengan cara S lalu Y. Tekan tab lagi, kita kembali ke tampilan awal, tapi objeknya ini masih tebal, hanya kita akan mempertipis. Oke, kita klik, lalu kita tekan S, kita tekan Z. S fungsinya untuk memperkecil dan Y itu adalah fungsinya untuk sumbu Y atau garis warna hijau. Selanjutnya ini kita copy pintunya, lalu kita geser, lalu kita rotasi 90 derajat. Oke, lalu kita posisikan pada bagian yang sudah saya jelaskan tadi, di bagian sini. Oke, pintunya ada 2. Pintunya seperti ini. Selanjutnya kita akan memberi alas pada bagian bawah dan memberi alas pada bagian atas. Oke, lalu kita tekan angka 1, lalu kita tekan shift A, lalu kita tambahkan objek kubus lagi. Nah, di sini lalu kita skala. Wah, kita bikin besar ya. Kita posisikan dengan objek yang kita buat. Nah, seperti ini, lalu kita masuk ke tab. Jangan lupa dibuat transparan agar bagian belakangnya yang tidak terkena dari bloknya ini akan ikut. Tekan G, tekan Z, kita perkecil menuju sumbu Z. Oke, kita blok bagian sini, kita perkecil menuju sumbu Z. Nah, seperti ini. Hanya pada bagian bawah kita blok, kita G plus Y menuju sumbu Y warna hijau. Nah, seperti ini. Jadi kita buat mepet, kita posisikan lagi. Nah, seperti ini. Tapi jelas ketebalannya ini wah over tebal ya. Lalu kita klik, lalu kita tekan S, tekan Z. Z adalah sumbu yang berwarna biru atau atas bawah. Nah, lalu kita turunkan. Nah, seperti ini. Oke, bentuk ruangannya kurang lebih penampakannya seperti ini. Oke, selanjutnya di bagian ini kita copy, Ctrl C, Ctrl V, lalu kita ataskan untuk tutup pada bagian atas. Seperti ini. Oke. Selanjutnya karena di bagian atas ini kita akan beri lubang, lalu di antara lubangnya kita beri lampu, lalu atasnya lagi kita tutup. Oke, selanjutnya kita klik sampai angka 7, lalu kita copy C, Ctrl C, lalu Ctrl V, lalu kita skala, lalu kita buat transparan, lalu kita blok, kita masuk ke edit mode. Nah, lalu kita blok pada bagian sini. Oke, kita naik, kita skala dulu agar bentuknya agak lebih tebal. S plus Z. Nah, kita tebalkan sedikit. Oke, lalu kita tekan tab. Hanya kita masuk ke tampilan dari atas pada objek ini, lalu kita blok, lalu kita geser. Kita geser ke arah sumbu Z. Oke, seperti ini. Lalu kita blok semuanya, lalu kita posisikan kira-kira di tengah, lalu kita geser sedikit, kita blok, kita geser ke arah atas. Bagian sama kita edit, bagian bawah kita turunkan. Oke, nah kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke tab, lalu kita buat objeknya normal, tidak transparan. Nah, normal seperti ini. Nah seperti ini. Selanjutnya objeknya yang besar ini kita klik. Selanjutnya kita masuk kepada pengaturan atau modifier. Lalu kita klik modifier properties yang berlogo seperti kunci Inggris. Lalu kita tambahkan modifier. Nah, kita tambahkan boolean. Kita klik boolean, lalu di bagian seperti bagian objeknya ini kita klik pada bagian objek yang kecil ini. Nah, seperti ini.
Fungsinya untuk memotong objek yang besar ini. Oke, lalu kita tekan apply. Oke. Setelah itu objek yang atas ini kita delete. Oh enggak, kita naikkan. Nah, objek yang keduanya ini sudah kita beri lubang. Oke. Selanjutnya kita akan memberi warna. Warnanya ini kita akan beri warnanya biru tua. Oke, di sini kita pilih surface-nya, kita pilih diffuse BSDF. Oke, kita klik. Selanjutnya warnanya ini kita beri warna biru tua. Oke, biru tua, agak kita tuakan sedikit. Jadi biru-biru dongker ya. Lalu kita masuk ke oke, kurang lebih penampakannya seperti ini. Ini kita klik. Sama, kita beri warna objek yang sama. Surface-nya ini kita ganti dulu ke diffuse. Oke, selanjutnya materialnya ini kita samakan. Nah, menjadi biru seperti ini. Oke. Lantainya tetap warna putih dan bagian atas ini tetap warna putih. Oh iya, ini bagusnya ini kita beri warna putih saja. Kita kasih warna material normal. Oke. Seperti ini penampakannya. Selanjutnya kita akan menambahkan satu buah objek di bagian atas buat sebagai lampu pencahayaan. Shift A, lalu kita tambahkan kubus. Lalu kita posisikan, lalu kita naikkan. Nah, kurang lebih sudah naik seperti ini. Lalu kita bikin warnanya ini transparan. Oke. Objek di bagian atas ini agar tidak mengganggu, lalu kita buat transparan terlebih dahulu atau kita hilangkan. Oke. Nah, seperti ini, lalu kita objeknya ini. Nah, objek ini lalu kita tekan tab. Lalu kita tekan angka 1 pada numpad. Oke, objeknya sudah di bagian ini, lalu kita geser ke arah sini. Set. Oke. Seperti ini, lalu kita blok pada bagian atas. Set. Lalu kita geser. Kita gesernya ke atas. Nah, seperti ini. Oke. Bagian bawahnya sama, kita geserkan ke bawah. Oke, kita geser ke bawah seperti ini. Nah, selanjutnya kita tekan tombol Ctrl plus R, atau bisa juga dengan menggunakan loop cut. Kita mengklik sumbu di bagian sini. Oke, kita langsung beri loop cut di bagian sini. Nah, bagian sini ya. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan ini loop cut. Kita klik, lalu kita tambahkan. Nah, kita tambahkan bagian sini. Oke. Kemudian kita di bagian atasnya ini yang bersudut kiri atas, kita klik pada bagian face select atau bagian muka. Kita klik, lalu objeknya ini kita seleksi bagian sini sama bagian sini. Bagian sini muka. Nah, kedua muka ini sudah kita tandai, lalu numpad angka 7. Tampilan dari atas, lalu kita tekan E untuk mengestruk. Nah, seperti ini. Oke, sudah kita ekstruk. Selanjutnya kita tambahkan loop cut lagi dengan cara menekan Ctrl plus R. Lalu kita tambahkan loop cut di bagian sini. Oke, sudah. Lalu kita klik pada bagian atas, lalu face-nya ini kita klik lagi. Ini kita tambahkan. Lalu kita kasih loop cut lagi sama, tapi ke arah atas. Nah, jadi membentuk sebuah lingkaran. Oke. Selanjutnya kita kembali ke tab, ke mode default, lalu transparannya ini kita hilangkan. Oke. Objeknya ini kita turunkan, kita sesuaikan dengan objek milik kita tadi. Oke, sebagai plafonnya, ini sebagai lampu pencahayaannya. Selanjutnya objeknya ini kita akan beri material, kita ketikkan new. Surface-nya ini lalu kita beri emission agar bercahaya. Lalu kita tambahkan lagi warnanya menjadi 2000 ya stringnya. Kalau misalnya kurang cerah, biasa kita tambahkan menjadi 5000 atau 6000. Kita ketikkan saja 6, lalu kita enter. Nah, menjadi 6000 strength-nya. Selanjutnya kita lihat. Nah, kurang lebih penampakannya seperti ini. Semakin besar ini semakin bercahaya. Nah, bisa kita lihat. Selanjutnya di bagian rendernya ini kita centang, bloomnya ini kita centang. Wah, maka terlihat sangat bercahaya sekali. Serta screen space reflectionnya ini kita centang agar memberi efek pantulan pada suatu objek yang terkena sinar. Oke, sangat terang sekali ya.
Selanjutnya objek tadi yang berwarna yang sudah kita hilangkan atau objek penutup plafon atas sudah yang kita transparan, lalu kita kembalikan lagi. Nah, lalu kita tekan numpad angka 1, lalu kita perbesar sedikit. Lalu tipisannya ini lalu kita tipiskan S plus Y biar tipis ya, tidak terlalu memakan ruang. Oke, selanjutnya kita turunkan. Kita geser. Nah, seperti ini. Kita masuk ke dalam. Wah, jadi tampilan lampu dari ruangan kamar tidur kita kurang lebih penampakannya style-style modern seperti ini. Tampilan dari luar. Kita mencoba masuk. Oh, masih kurang masuk ke dalam. Kamera masih. Nah, kurang lebih seperti ini tampilannya. Oke, lalu kita blok semuanya. Tekan numpad angka 1, lalu kita naikkan sedikit. Set. Oke. Nah, kurang lebih penampakannya seperti ini. Oke. Selanjutnya di bagian collectionnya ini kita beri nama kamar tidur. Kamar tidur. Oke. Kita enter. Selanjutnya di bagian kamarnya ini agar membentuk sebuah pintu-pintu. Ini kan masih terpisah ya. Lalu kita klik objek yang paling besar. Selanjutnya kita masuk ke modifier, kita tambahkan modifier, add modifier, lalu kita masuk boolean. Selanjutnya di bagian objeknya ini kita klik pada bagian pintu ini. Oke, bagian pintu sudah kita klik. Maka akan menjadi sebuah pintu yang sudah dilubangi atau temboknya ini sudah dilubangi, lalu kita tekan apply. Sekarang ruangannya sudah berlubang. Nah, ini kalau kita geser lalu kita delete. Nah, lubangnya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya di bagian sini sama, kita klik pada objek yang paling besar ini atau tembok dari kamar yang sudah kita buat. Lalu kita masuk ke modifier, add modifier, lalu kita tambahkan boolean. Oke, selanjutnya di bagian objeknya ini kita klik, lalu kita klik pada bagian pintu. Nah, selanjutnya kita tekan apply. Oke. Bagian ini kita klik lalu kita geser. Nah, lalu kita delete. Nah, tapi penampakannya seperti ini. Ruangan dari kamar yang sudah kita buat seperti ini. Selanjutnya pada kesempatan kali ini kita akan membuat pintu. Kita di sini akan menambahkan 2 buah pintu. Tapi antara pintu satu yang pertama ini pintu masuknya serta pintu yang satunya ini sebagai pintu kamar mandi. Ini agak berbeda desain. Oke, kita akan membuatnya. Coba kita buat dengan cara menekan numpad angka 3 pada numpad tampilan dari samping. Nah, benar, tampilan dari samping. Selanjutnya kita bikin seperti ini, lalu transparannya kita bikin. Oke, lalu kita tambahkan 1 buah objek lagi, shift A, lalu shift A, kita tambahkan objek kubus. Lalu kita geser posisikan seperti ini. Kita masuk ke bagian pewarnaan. Nah, warnanya ini kita beri warna untuk mempermudah kita beri warna coklat saja, coklat gelap. Nah, kita klik lalu kita geser. Nah, ketebalannya ini kita pertipis, kita sesuaikan dengan, lalu kita G plus X, kita geser, kita tipiskan lagi dengan cara menekan. Nah, seperti ini. Kita tipiskan lagi. Lalu kita masuk ke edit mode. Yang lebih posisinya seperti ini. Oke, agar yang lain ini tidak mengganggu seperti bagian atas ini, kita klik, kita buat transparan. Bagian lampunya ini kita klik, kita buat transparan. Bagian penutup atas ini kita klik, kita bikin transparan. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya pintunya ini kita posisikan, kita turunkan, lalu kita tekan tab, lalu kita masuk ke bagian sini loop cut, kita tambahkan loop cut, kita posisikan seperti ini. Oke, selanjutnya bagian atas ini kita klik, bagian sini kita klik, select box, kita klik kan ini. Nah, kita klik pada bagian ini yang paling kecil. Nah,
kecil kita klik. Selanjutnya kita loop cut, kita ekstruk. Nah, tapi sedikit saja kita mengekstruknya. Nah, lebih seperti ini. Selanjutnya kita klik atas, klik. Nah, selanjutnya kita ekstruk ke arah atas. Selanjutnya kita tambahkan loop cut lagi. Nah, lebih seperti ini di bagian sini. Nah, kita tampilan dari dalam, set. Kita zoom, kita posisikan. Nah, kita klik. Nah, ini kita klik. Wah, terlalu tebal ya loop cutnya, ini kita tambah saja. Kita tambah lagi loop cutnya, lebih seperti ini sini ya. Nah, ini kita klik lagi di bagian face nya, ini kita klik. Nah, kita samakan, kita Nah, selanjutnya keduanya ini kita klik. Nah, double face, lalu kita geser, kita ekstruk lagi. Wah, kita ekstruk lagi. Wah, sampai mentok sini. Selanjutnya di bagian sini sama, kita tambahkan loop cut lagi, ekstruk ke arah bawah, tekan lalu kita turunkan. Wah, kita ekstruk ke bawah. Nah, seperti ini. Oke, nah nanti tempat pintunya di bagian sini. Jadi pintunya ini akan masuk ke dalam kamar. Posisi bukanya didorong pada dari bagian luar. Oke, lalu nah, bagian sini kita klik. Selanjutnya ini kita ekstruk ke bawah sedikit. Nah, seperti ini. Nah, akan membentuk tempat kita memasang pintu pada nantinya. Oke, selanjutnya kita tekan tab. Nah, kurang lebih penampakannya seperti ini. Oke, selanjutnya ini kita copy, Ctrl C, menampet angka 7, kita kasih ke sini, Ctrl V. Nah, sudah kembali. Selanjutnya ini kita klik, tampilan pada numpad, lalu kita rotasi 90. Oke. Oke, nah lalu kita numpad tanggal 7, lalu kita posisikan. Tampilan kontrol plus numpad angka 1, tampilan dari belakang. Lalu kita tekan G, kita tekan I. Nah, seperti ini, tapi warnanya ini kita beda, kita kasih warna agak putih ya. Nah, biasanya abu-abu seperti ini sebagai pintu toilet. Oke, ini sebagai pintu toilet dari kamar kita. Nah, seperti ini. Oke, nah, itu masuk toilet. Oke, nah seperti itu. Selanjutnya kita akan modeling pintu. Kita akan buat pintunya. Kita shift A, lalu kita tambahkan objek kubus. Oke, lalu kita numpad angka 3, tampilan dari samping kanan. Nah, kita posisikan tampilan pada bagian atas, kita numpad angka 7, lalu kita geser ke arah pintu. Oke, nah pintunya sudah ada. Wah, seperti ini. Lalu kita posisikan, kita sesuaikan dengan, nah, kita posisikan pintunya ini. Kita klik, kita tekan tab, lalu kita bikin transparan. Nah, lalu kita klik. Nah, ini kita geser Z. Nah, selanjutnya sama, ini kita geser G plus Y plus Y.
G plus Y. Nah selanjutnya ini kita blok set, lalu G plus Z kita turunkan. Nah selanjutnya kita geser ke arah atas, kita blok set, G plus Z kita ataskan, lalu kita tekan tab, lalu kita hilangkan transparannya, kita beri warna. Oke, kita kembali lagi. Oke, karena gagang kita posisikan ya, kita posisikan pintunya ini terlalu tebal, kita klik tab, face-nya ini kita klik sini. Nah, posisinya ini bisa kita geser, kita posisikan dan benar-benar kita paskan dengan peragangan pintunya ini. Nah, pintunya ini benar-benar kita paskan tampilan pada bagian sini. Nah, ini kita klik, G plus X. Kita bikin transparan. Nah, lalu kita klik objeknya. Nah, di sini kan akan terlihat lekukan dari pintu yang sudah kita buat. Bagian bawahnya ini akan terlihat, lalu kita G plus X kita posisikan. Nah kita paskan ini. Nah di bagian sininya kita paskan. Nah di bagian sininya kita paskan. Nah bagian sini yang kita paskan, G plus X. Nah kurang lebih ketebalan pintunya seperti ini sebagai pintu. Sebenarnya tidak terlalu detail, tidak masalah, nanti bisa kita tutup-tutupi dengan menggunakan tekstur. Asalkan kita pintar dalam bermain tekstur atau memberi tekstur pada objek, maka sebenarnya tidak perlu membuat detail-detail seperti ini. Nah, kurang lebih pintunya seperti ini. Oke, nanti kita kembali. Nah, kita kembali. Oke. Lalu kita beri warnanya menjadi normal. Lalu kita masuk ke warna. Warnanya ini kita beri warna coklat, tapi coklatnya tidak terlalu gelap-gelap amat. Nah seperti ini. Tapi biasanya pintu-pintu itu tidak polos ya, pintu-pintu itu ada coraknya, liket-liket dari pintu tersebut atau bentuk-bentuk dari kayu tersebut. Misalnya kita akan membuat corak pada bagian pintu, kita klik pintu, kita tekan tab. Masih memodifikasi pintu ya. Kita klik, nah kita dari sini. Misalnya di sini kita akan menambahkan 2 buah loop cut atau 4 buah loop cut. Oke, kita klik dapatkan loop cut. Bagian sini, tek, garis bawah, tek, garis atas, set, garis tengah seperti ini. Nah, satu lagi, set, seperti ini. Misalnya di bagian atas sama, kita set, klik kita bagian sini, kita klik pada bagian sini. Nah. Oke, jadi seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan lagi coraknya bagian atas. Nah bagian sini kita tambah plug, bagian sini kita tambah. Nah lebih seperti ini. Selanjutnya di bagian tengah ini kita bikin kotak. Oke, kan pintunya sudah seperti ini. Lalu kita klik. Bagian atasnya ini kita klik, face-nya ini kita klik semua face-nya ini. Kita klik. Oh, ini kita klik. Selanjutnya kita ekstruk. Tapi ekstruknya ini ke dalam.
Nah, sedikit saja seperti ini. Ini akan memberi tekstur atau corak pada bagian pintu. Ini kan sudah membentuk seperti ini. Selanjutnya ini kita kliknya ini tekan, kita klik pada bagian sini, individual origin, kita klik. Nah, di antara keempat ini akan memisah satu peraturan. Lalu kita tekan E, kita tekan S. Nah, akan membentuk seperti ini. Nah, akan membentuk seperti ini tampilan dari samping. Lalu kita tekan G, tekan X. Nah, lalu kita timbulkan sedikit. Nah, maka corak pintunya kurang lebih seperti ini. Wah, kayak pintu-pintu rumah saya ya, kurang lebih seperti ini bentuknya. Jadi sebenarnya saya yang terinspirasi dari itu. Oke, selanjutnya di bagian baliknya sama, kita buat seperti itu. Oh, mohon maaf ya, agak tersendat-sendat soalnya mouse saya ini agak susah untuk dikendalikan. Kita klik. Selanjutnya kita klik pada bagian ini, individual origin. Kita tekan E, lalu kita tekan S, lalu kita skala. Nah, seperti ini. Lalu kita bikin transparan sampai angka 3. Tekan E, tekan S. Nah, S-nya ini untuk kita sesuaikan pada bagian depan. Nah, seperti ini. Selanjutnya dari sini kita lihat. Selanjutnya kita tekan G, tekan X. Kita majukan sedikit. Oke, kurang lebih penampakannya seperti ini. Selanjutnya ini kita klik semua. Karena ternyata belum saya ekstruk ke arah dalam, jadi timbul, tapi timbulnya ini malah ke depan banget ya. Kita klik semuanya ini kita klik. Nah, selanjutnya kita tekan E, kita ekstruk ke dalam. Nah, seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini ya dari pintunya yang sudah kita buat. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat gagang pintu. Buat pintu satu aja ribet. Kita buat satu buah gagang pintu. Oke, kita akan buat. Wah, gagang pintu biasanya seperti apa toh? Berbentuk apa? Tabung. Selanjutnya kita bengkokkan. Oke, selanjutnya kita tambahkan objek. Kita kembali ke tab. Lalu kita shift A. Lalu kita masuk ke, kita cari tabung. Nah, silinder. Lalu kita angkat angka 1, lalu kita tekan Q, lalu kita geser. Oke, selanjutnya ini kita putar. Nah, kita rotasi 90 derajat, R90. Nah, oke, menjadi miring. Selanjutnya tampilan dari sini, lalu kita perkecil. Kita perkecil kawan. Selanjutnya kita tekan G, lalu kita posisikan. Oke, lalu kita angka 1 tampilan dari atas. Oh, mungkin kurang kecil ya ini. Kita kecilkan lagi. Set. Nah. Oke, sebelum membuat gagangnya biasanya tempat kuncinya itu ada lubangnya ya. Ada tempat menaruh kunci ya. Lalu kita tambahkan objek kubus lagi. Kita posisikan. Tampilan dari atas kita keluarkan. Nah, kita keluarkan. Oh ya, untuk mempermudah munculnya objek bisa kita sesuaikan dengan cara menekan tombol ini, kursornya ini, dan lalu bisa kita klik di sini. Maka akan muncul di bagian sini nanti. Nah, maka nanti akan muncul di bagian sini. Jadi objeknya akan lebih mudah dan lebih dekat dengan kita. Oke, tampilan dari atas, lalu kita tekan S, lalu kita skala. Set. Oke, sudah terlihat tipis ya. Lalu kita tekan S lagi, kita skalanya dari sumbu Z. Nah, jadi persegi panjang. Oke,
Oke, sudah menjadi persegi, lalu kita geser set. Nah, kita paskan di bagian sini. Biasanya di sini itu warnanya silver ya. Jadi kita surface-nya ini kita beri warna glossy. Biasanya silver sih kalau glossy. Nanti juga akan terlihat. Nanti kita masih panjang prosesnya. Oke, selanjutnya kita warnanya ini agak, nah seperti inilah. Oke, nah itu akan memberi warna-warna perak. Kita geser, kita paskan. Nah, seperti ini tempat gagang pintunya. Biar menembus ke sana kita tebalkan saja. Set. Dan dari atas lalu kita tekan S, tekan X, kita tarik set. Oke. Waduh, kursor saya sepertinya agak bermasalah ya, agak susah kalau G plus Z. Nah, G plus Z, sedikit saja, sedikit. Nah, nice. Sudah sama. Oke. Selanjutnya kita tekan tab. Selanjutnya ini kita klik pada bagian ini, add select atau garis. Kita klik pada garis bagian atas, kita blok. Nah, dua garis ini seperti ini. Selanjutnya di bagian bawahnya ini kita klik sama. Nah, bagian ini, nah emang terlihat kecil ya. Lalu kita Ctrl plus B. Nah, seperti ini. Akan bisa seperti ini. Lalu kita putar scroll pada mouse. Saya sarankan menggunakan mouse ya. Jadi agak lebih mudah kita membentuk ya. Dan banyak atau tombol-tombol yang tidak disediakan pada bagian touchpad ya, karena saya ini menggunakan laptop jadi saya pakainya touchpad. Tapi kalau syukur-syukur kalian menggunakan PC atau komputer jadi lebih mudah dan saya yakin lebih ringan ya, tidak ada nge-lag ya. Kalau PC-nya speknya dewa. Oke, kita buat nah seperti ini. Lalu kita kembali. Kita bikin melengkung. Selanjutnya kita bikin ini. Nah, jadi ini kita klik. Oh, ini belum kita ganti. Nah, kita ganti. Nah, oke, lalu kita geser. Gesernya ke sini. Oke, lalu kita skala. Nah, kita majukan. Ini lebih baik kita besarkan, kita tambah klik. Kita warna materialnya ini kita buat nah mengkilap agar sama ya, agar menyatu. Sampai angka 7, lalu kita tekan S, lalu kita tekan X, lalu kita tarik agar panjang sedikit. Oke, selanjutnya kita geser G plus Z karena ini sumbunya sumbu Z. Drop. Nah, menembus seperti ini. Wah, terlalu banyak. Nah, seperti ini. Nah, di bagian sini juga sama. Nah, pegangan pintunya seperti ini. Selanjutnya kita akan buat pegangan yang untuk lengan. Oke, selanjutnya videonya ini akan saya pause sebentar, lalu kita lanjutkan nanti setelah saya sholat maghrib, soalnya waktunya ini bertabrakan. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi setelah kita break beberapa menit. Oke, selanjutnya kita akan membuat gagangnya pintu. Oke, lalu kita Shift A, lalu kita tambahkan objek kubus lagi. Oke, nah kita beri material terlebih dahulu biar sama dengan material ini. Nah, glossy seperti ini. Wah, memang agak beda ya warnanya. Oke, seperti ini lalu kita bentuk. Kita akan membentuknya, kita geser ke arah sini. Set. Posisinya kita geser. Nah, di sini kita akan tempat kita membentuknya. Oke, selanjutnya kita tekan angka tab, tombol tab, lalu kita geser. Set. Selanjutnya di bagian atas sini headkey-nya ini kita klik. Sini kita klik. Nah, selanjutnya sampai angka 1, tampilan dari depan. Selanjutnya kita tekan Ctrl plus B, lalu kita tarik. Set. Kita sudah melengkung seperti ini. Oke, selanjutnya kita klik pada bagian fast select di bagian atas, kiri atas, lalu kita geser. Set. Kita klik. Oke.
selanjutnya kita nampet angka 7, set, kita klik tampilan di atas seperti ini. Nanti kita tipiskan rencananya, selanjutnya nampet angka 1. Oke, lalu kita ekstruk dengan cara menekan tombol E, tarik, set, kita skala S per Z. Nah, lalu kita naikkan sedikit. Selanjutnya kita ekstruk lagi, kita S plus Z, kita naikkan, kita tekan ekstruk lagi, set, S plus Z lagi, kita posisikan. Selanjutnya kita ekstruk lagi, set, S plus Z lagi, kita tipiskan, tapi tipisnya kita tekan G lalu kita turunkan. Oke, untuk merapikan kita bisa tambahkan loop cut dengan cara Ctrl plus R. Kita tambah loop cut di sini, kita tambah loop cut di sini, tambah di sini. Oke, selanjutnya kita bikin transparan. Lalu kita klik select box. Ini kita sesuaikan. Ini kita ganti menjadi titik ya, atau bisa vertex select. Lalu kita blok, lalu kita ataskan. Pokoknya ini kita bikin rapi. Ini kita sesuaikan dengan gagang pintu, biasanya melengkung seperti ini. Oke, kalau gagang pintunya seperti ini, ini kurang pas ya, lalu kita geser, kita posisikan. Wah, ini terlalu kaku ya di sini. Oke, ini kita posisikan dengan cara G, pokoknya fungsinya untuk menggeser bebas. Wah, lalu tampilan dari atas. Oke, biasanya di sini agak lebih kecil ya, kita blok, kita tekan S, tekan Y. Oke, selanjutnya kita blok, kita tekan S, kita tekan S, kita tekan Z. Sama ini kita blok, kita tekan S, kita tekan Z lagi. Di sini agak berbeda. Kita tekan S, tekan Y. Oke, lebih seperti ini. Di bagian sini kita klik pada bagian ini, G atau garis. Di sini kita klik. Nah, garis yang paling sudut-sudutnya ini. Selanjutnya kita tekan nampet angka 7 tampilan dari atas, lalu kita tekan Ctrl plus B, lalu kita tarik. Nah, kita buat melengkung. Nah, seperti ini. Oke, nah, lebih gagang pintu bentuknya seperti ini. Sudah kita buat penampakan dari atas seperti ini, tampilan dari depan seperti ini, tampilan dari samping kanan seperti ini. Oke, selanjutnya kita terapkan, lalu kita skala, lalu kita kembali, oke, lalu kita skala, set. Oke, selanjutnya kita nampet angka 7 dari atas, lalu kita tekan R untuk merotasi sekitar 90 derajat. Oke, nah, seperti ini. Tapi terbalik ya dengan posisi pintu milik kita, lalu kita rotasi lagi R90, kita rotasi lagi R90. Tapi kok mah hilang. Kita tekan R180. Nah, oke, seperti ini, lalu kita geser, set. Oke, lalu nampet angka 3. Nah, tampilan dari samping. Selanjutnya kita posisikan bentuknya, lalu kita skala, set. Nah, lalu posisi yang ini kita, nah, seperti ini. Oke, lalu kita zoom. Ternyata belum pas. Nampet angka 7 tampilan dari atas. Kemudian kita geser, set. Nah, kita tekan G, tekan Z, tekan G, tekan X. Kita mengikuti sumbu X yang berwarna merah. Oke, lalu kita zoom. Kita lihat pintunya. Wah, ternyata belum nyatu. Lalu kita tekan G, tekan X lagi. Lalu kita paskan, kawan. Oke. Nah, kan pintunya kurang lebih seperti ini. Oke.
Selanjutnya gagangnya ini kita copy menjadi 2. Kita klik Ctrl plus C, Ctrl plus V, copy paste. Selanjutnya kita geser set ke arah pintu bagian dalam, lalu tekan G, tekan X, lalu kita geser set, tembuskan. Nah, sudah menjadi pintunya. Oke, kurang lebih penampakan pintunya klasik seperti ini, pintu kayu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat pintu kamar mandi. Pintu kamar mandi biasanya plastik, kalau tidak plastik warnanya materialnya itu aluminium ya. Jadi kita bikin lagi, kita tambahkan objek. Oke, posisi keluarnya objek kita klik, lalu kita ganti ke arah sini. Nah, di sini lalu kita kembali lagi ke select box. Oke, selanjutnya kita tambahkan shift A, kita tambahkan kubus. Oke, nah kita sudah masukkan kubus, lalu kita tekan Ctrl plus 1 pada numpad, tampilan dari belakang. Oke, kita zoom, kita lihat. Nah, kita posisikan lagi seperti tadi, lalu kita tekan tab, kita klik pada bagian ini, lalu kita naikkan set. Oke, pada bagian bawah kita blok, kita G plus Z, kita naikkan. Oke, kita naikkan set, kita blok G plus Z, kita naikkan set. Nah, lebih seperti ini. Selanjutnya kita blok pada bagian samping, kita tekan G plus tekan X, lalu kita, wah ternyata masih mengikuti. Kita ulangi lagi, kita blok. Oke, G plus X, lalu kita geser set seperti ini. Lalu ini kita sama, G plus X kita posisikan set. Waduh, nah lebih penampakannya seperti ini, tampilan numpad dari atas. Wah, masih terlalu tebal, lalu kita tekan G, kita tekan. Oke, lalu kita kembali lagi ke layout atau ke default, kita klik. Nah, lalu kita tekan G, tekan Z, lalu kita paskan posisinya set. Ketipisannya ini lalu kita sesuaikan, tekan S, tekan Y, tekan S, tekan Z, agar memperkecil sesuai dengan sumbu Z atau garis warna hijau. Oke. Wow. Mungkin kurang tipis. Wah, sudah terlalu tipis ya ternyata. Jadi kita lihat dari luar. Wah, ternyata posisinya ini belum pas dengan lekukan-lekukan yang ada di pintu. Oke, hanya kita geser, kita zoom. Untuk kedepannya ini lalu kita tekan tab. Bagian ini face select yang kita klik. Ini tidak kita ubah transparan. Nah, normal, lalu kita klik. Nah, selanjutnya kita tekan G, tekan Z. Oke, selanjutnya tampilan dari sini. Ternyata belum pas ya. Selanjutnya ini kita klik pada face bagian sini. Nah, lalu kita tekan lalu kita tekan G, kita tekan X, mengikuti sumbu merah. Nah, seperti ini. Selanjutnya di bagian sini sama, kita geser set. Bagian face nya ini kita klik. Nah, seperti ini, lalu kita tekan G, tekan X, lalu kita geser. Oke. Selanjutnya bagian face nya ini kita klik lagi, kita tekan G, kita tekan Z. Nah, agar sesuai dengan lekukan sini, lalu kita klik lagi, kita tekan G, kita tekan Z, lalu kita geser. Nah, sudah. Oke, kurang lebih penampakan kamar mandinya seperti ini. Kita beri warna materialnya sama ya, agak keabu-abuan. Klik lalu kita hitamkan sedikit. Nah, seperti ini. Oke, kita akan membuat pintu kamar mandinya. Selanjutnya kita masuk ke tab lagi, edit mode. Tidak usah kita bikin transparan, bikin seperti ini. Lalu kita tambahkan loop cut.
set sampai sini set. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan loop cut kecil-kecil di bagian sini. Ctrl R, lalu kita putar. Lalu kita tambahkan. Nah, di bagian ini kita bisa mengisi biar ininya banyak ya. Nah kurang lebih seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini penampakannya. Banyak garis-garis ya. Oke, selanjutnya kita klik pada bagian ini, add G atau garis. Lalu kita klik. Mulai dari sini kita klik 1, 2, selang-seling 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau enggak semuanya juga bisa. Tidak, satu selang-seling saja. Oke, selanjutnya kita tekan extrude. Nggak bisa, ternyata tidak bisa. Selanjutnya kita karena tidak bisa kita extrude, lalu kita tekan S, lalu kita tekan G, lalu tekan J. Menjadi liga ya. Oke, lalu kita unduh lagi. Tidak sesuai seperti itu. Lalu kita ganti pada bagian face. Kita blok semua ini kita blok sampai sisa satu di bagian bawah, lalu kita tekan E, kita masukkan sedikit. Oke. Selanjutnya kita klik pada bagian add G, lalu kita klik, lalu kita tekan extrude. Kita tampilan dari kontrol plus angka 3, tampilan dari kiri, lalu kita bikin transparan. Kurang lebih seperti ini tampakan dari ini, lalu kita oke, setelah ini kita klik ini selang-selingnya, ini kita klik. Lalu kita jangan transparan biar mudah, ini kita klik set. Oke, semua ini kita klik set. Seperti ini garisnya, lalu kontrol plus angka 3, tampilan dari kiri, lalu kita bikin transparan. Oke, lalu kita extrude. Seperti ini, lalu extrude-nya ini kita turunkan. Kurang lebih seperti ini. Oke, kita lihat, coba kita lihat, lalu kita bikin. Oke, kurang lebih penampilannya seperti ini ya. Jadi melengkung miring-miring ini ya. Mandinya. Oke, selanjutnya di bagian atas ini sama, kita extrude lagi, tampilan dari kiri, kontrol plus angka 3 pada numpad. Lalu ini kita bikin transparan. Selanjutnya kita zoom lagi bagian sini. Lalu kita posisikan, lalu kita tekan E. Oke, lebih penampakannya seperti ini. Lalu kita lihat lagi. Oke.
lalu kita geser di bagian dalam. Kita akan melihat pada bagian dalam. Ini kita turunkan biar tidak mengganggu. Oke, selanjutnya ini kita bagian face-nya ini, bagian garisnya ini kita klik semua, kita blok. Oke, jadinya garis yang paling atas juga ikut. Nah, seperti ini. Tapi ini kita belum, kita ubah dulu menjadi face biar mudah. Kita blok face-nya ini, kita blok. Nah, seperti ini, lalu kita ekstruk ke dalam. Tekan E lalu kita geser ke arah dalam. Oke, tipis saja. Nah, seperti ini. Selanjutnya ini kita ubah menjadi edge atau garis. Oke. Klik selanjutnya. Bagian atas ini malah keikut blok ya. Lalu kita kembalikan posisinya agar seperti semula. Lalu kita klik pada bagian face mukanya, lalu kita ekstruk lagi ke arah depan. Oke, sudah pas. Selanjutnya ini kita ganti ke garis. Ini kita blok. Kita blok. Bawahnya kita blok. Sampai pada bagian bawah kita blok. Nah, oke. Lalu seperti ini, lalu kita putar. Kita masuk, kita lihat bagian atas. Bagian atasnya ini kita klik bagian garis. Oke. Selanjutnya kita bikin transparan. Kita masuk ke bagian material atau viewport. Kita geser, kita lihat dari tampilan kiri dari kamar yang sudah kita buat dengan cara menekan Ctrl plus angka 3 pada numpad. Oke, selanjutnya di sini kita zoom, kita posisikan, lalu kita tekan E untuk mengekstruk. Nah, lalu kita posisikan seperti tadi. Nah, oke, kurang lebih seperti ini. Motif kalau dilihat transparan atau dari samping seperti daun-daun ya, lancip-lancip. Lalu kita ubah ke normal lagi. Nah, lalu kita lihat tampilannya. Nah, lalu kita kasih warna. Oke. Nah, kurang lebih penampilan dari pintu kamar mandinya seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat gagang pintunya. Oke, lalu kita tekan tab. Nah, kembali. Nah, teksturnya rintik-rintik seperti ini ya, berwarna putih. Selanjutnya kita akan membuat pintunya. Pintunya di sini agak berbeda, tidak seperti pintu utama. Lalu kita shift A, lalu kita tambahkan silinder. Oke, selanjutnya silindernya ini kita rotasi R90. Oke, lalu klik. Selanjutnya tampilan dari belakang shift plus angka 1, Ctrl plus angka 1 pada numpad. Lalu kita skala, kita perkecil, kita posisikan. Oke, selanjutnya ini kita zoom. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, oke. Lalu numpad angka 7, tampilan dari atas, lalu kita geser. Lalu kita skala S plus Y, soalnya sumbunya mengikuti sumbu Y atau berwarna hijau. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu kita posisikan. Nah, seperti ini pintunya. Kurang pas. G plus Y lagi. Nah, oke. Kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat gagang pintunya. Objeknya ini kita klik. Lalu materialnya ini kita kasih warna, biarlah warna menjadi warna putih. Selanjutnya kita klik. Lalu kita copy, Ctrl V, lalu kita paste tampilan dari kiri. Oke, selanjutnya objeknya ini kita perkecil, S plus Y, set. Lalu kita geser, set. Oke, gesernya seperti ini. Selanjutnya masuk ke edit mode. Oke, setelah masuk ke edit mode kita klik pada bagian ini. Nah, selanjutnya kita skala. Oke, setelah kita skala lalu kita ekstruk. Lalu kita skala lagi. Nah, selanjutnya ini kita blok. Kita bikin transparan terlebih dahulu. Lalu ini kita blok. Nah, lalu kita tekan G, tekan Z. Selanjutnya kita klik pada bagian face-nya ini,
depannya, transparannya kita hilangkan. Nah, lalu kita tekan E, lalu tekan S. Nah, selanjutnya lalu kita dorong ke dalam. Lalu kita tekan E, lalu kita tekan G, tekan J. G plus Y. Oh, salah. Kita tekan E. Kita tekan E, kita tekan S. Set. Oke. Setelah ini lalu kita tekan G, tekan J. Nah, seperti ini. Lalu kita tekan tab, lalu kita beri warna biru. Oh, salah. Nah, ini kita beri warna biru. Birunya biru muda. Seperti ini. Ini kita posisikan. Kita skala G plus Y. Oke, nah seperti ini pintu kamar mandinya. Selanjutnya kita copy menjadi 2. Ctrl C, Ctrl V, copy paste, lalu kita geser. Set. Gesernya kita tekan G, tekan Z. Nah, selanjutnya kita rotasi 180 derajat. Oke. Lalu kita tekan G, tekan Z. Oke, kita puaskan lagi. G, tekan Z. Oke. Nah, saya rasa untuk ruangan kamarnya sudah jadi. Lalu kita aktifkan objek-objek yang telah kita hilangkan tadi, atau kita bikin transparan. Selanjutnya kita akan menambahkan objek-objek yang kemarin sudah kita buat, seperti tempat tidur, bantal, serta selimut, serta 1 buah lemari kamar tidur, serta lampu. Oke, saya langsung kopikan saja masuk ke dalam objeknya sini. Oke, lalu kita cari di mana saya menyimpannya. Kita masuk ke Blender. Selanjutnya kita tambahkan di sini tempat tidur. Lalu kita klik. Oke, tempat tidurnya kita klik, kita shift, kita tambahkan semua. Oke, lalu kita copy, Ctrl C, lalu kita pastekan ke dalam sini. Nah, sebelum kita pastekan, lalu kita klik pada bagian sini, kita tambahkan new collection. Setelah itu collectionnya ini kita kasih nama tempat tidur. Kita enter. Selanjutnya objeknya kita paste di dalam collectionnya ini. Kita paste. Nah, oke. Selanjutnya objeknya ini kita bikin transparan terlebih dahulu. Set. Lampunya ini kita bikin transparan. Set. Ini juga atapnya kita bikin transparan. Set. Oke. Selanjutnya kita minimize. Nah, ini kita tinggal blok aja, jadi mudah. Selanjutnya nampet angka 7 tampilan dari atas. Selanjutnya G, lalu kita rotasi R90. Oh, ternyata misah ya. Lalu kita gabungkan objek dengan cara menekan Ctrl plus J. Oke, hanya kita rotasi. Oh, masih tetap sama ya.
bagian originnya ini kita sesuaikan, origin untuk geometri. Oke, coba apakah masih sama? Oh, ternyata masih sama ya. Klik pada bagian ini, kita blok. Selanjutnya kita skala, set. Oke, lalu kita putar sedikit, kita rotasi. Nah, seperti ini. Lalu kita skala lagi, kita perbesar, set. Selanjutnya kita posisikan di bagian sini. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan objek lagi, kita tambahkan tempat lemari yang sudah kita buat di video yang lalu. Selanjutnya kita tambahkan lagi lampu tidur. Selanjutnya pada video-video berikutnya kita akan menambahkan TV, menambahkan lemari tempat TV, kita tambahkan sound system, kita tambahkan AC, kita tambahkan satu buah laptop, kita tambahkan meja gaming, kursi gaming, kita perlengkap aksesoris yang ada di tempat tidur. Oke, dan jangan lupa nantikan video-video berikutnya. Oke, selanjutnya kita akan di sini akan tambahkan lemari. Kita klik lemari kamar, kita klik, kita open. Selanjutnya lemarinya ini kita copy, lalu kita masuk bagian sini. Nah, di bagian collectionnya ini kita tambahkan lagi new collection, lalu kita klik di sini, kita beri nama lemari 1, lalu kita enter, set. Oke, selanjutnya kita paste di bagian dalam sini, paste. Oke, lalu kita geser objek lemarinya, kita geser, lalu kita rotasi objeknya ini, kita skala lagi, set, lalu kita rotasi. Oke, karena rotasinya ini rusak, lalu kita geser di bagian sini, tek. Oke, kita geser bagian sini. Selanjutnya ini kita klik pada bagian origin kursor. Oke, lalu kita geser, set, lalu kita rotasi. Oke, kita rotasi R90. Oke, ini kita bikin transparan. Nah, seperti ini. Ini kita naikkan. Oke, selanjutnya kita geser. Oke, selanjutnya tempat tidurnya ini kita blok, tempat tidurnya ini blok, lalu kita naikkan, lalu kita geser. Nah, lalu kita bikin normal, set. Oke, Oke, lemarinya belum pas. Selanjutnya lemarinya ini kita klik lagi di bagian sini, pojok kanan atas, lalu kita blok. Oke, sudah sampai bawah, lalu kita geser. Nah, kita posisikan. Oke, selanjutnya di sini kita akan tambahkan lagi new collection, lalu kita beri nama lampu tidur. Lampu tidur. Oke, seperti ini. Lalu kita cari lagi lampu tidur yang kemarin sudah kita buat. Lampu tidur kita klik. Kita tunggu. Oke, lampu tidurnya ini kita klik. Nah, poinnya ini kita tambahkan seperti ini. Lalu kita copy lagi, kita masuk ke blender rumah ini atau kamar tidur ini, lalu kita paste. Oke, setelah kita paste, lalu ini kita geser, kita posisikan di bagian sini, lalu kita shift. Oke, lalu kita masuk, set, shift lagi. Oke, misalnya di bagian ini kita posisikan. Nah setnya ini, nah origin. Oke, lalu kita geser,
kita perbesar, kita skala. Oke, selanjutnya kita tampilan dari samping, lalu kita bikin transparan. Oke. Nah, oke, lalu kita naikkan, kita posisikan dengan ukuran lemari kita. Oke, kita geser set. Kita turunkan. Nah, oke. Selanjutnya lemarinya ini mengalami beberapa pergeseran. Ini kita turunkan. Ini kita naikkan. Nah, oke. Tombolnya ini kita depankan sebagai pegangan pintu. Kita bikin transparan lagi. Set. Nah, kemudian dari atas, oke, kita geser. Ini kita geser ke arah depan. Nah, lebih seperti ini. Ini kita klik lagi, kita geser juga. Nah, oke, selanjutnya bantalan kaki ini kita klik. Ada 4 bantalan kaki. Nah, ini kita klik, lalu kita sesuaikan. Nah, seperti ini. Lalu kita turunkan. Nah, lebih seperti ini. Selanjutnya di bagian lemarinya ini kita klik, kita blok semuanya. Ini enggak. Oke, lalu kita naikkan. Nah, oke. Setelah itu tempat tidurnya kita naikkan. Lampu tidurnya kita naikkan. Kita G, kita Z. Oke. Kita naikkan seperti ini. Oke. Selanjutnya kita shift, tambahkan kamera, shift A, lalu kita pilih kamera. Oke. Kamera sudah masukkan, kita coba lihat. Oh. Lalu kita tekan N. Kita klik view, lalu kamera to view. Oke. Jadi pergerakan kamera ini akan mengikuti kursor yang kita jalankan. Oke. Lalu kita naikkan, coba kita naikkan. Oke, lalu kita ambil dari bagian dalam. Nah, seperti ini. Oke. Seperti ini coba. Oke. Lalu kita centang lagi, lalu kita tekan N. Lalu kita klik masuk ini. Ternyata masuk. Kameranya terhalang. Lalu kita tekan N lagi, kita centang lagi, kita sesuaikan. Coba kita cetak set. Nah, kita tekan N. Kameranya ini kita klik. Nah, kameranya ini kita taruh di bagian keluaran dari semua collectionnya ini. Kita share ke arah atas. Set. Kita zoom. Kameranya ini kita geser sedikit. Set. Oke, lalu kita lihat. Nah, selanjutnya agar pandangannya lebih luas, bagian kamera ini kita klik. Bagian ini kita sesuaikan. Biar pandangan kita lebih luas. Hanya kita tekan N lagi, kita sesuaikan kameranya lagi. Oke, agak naik ya. Oke, nah seperti ini. Nah, lalu kita centang lagi, kita tekan N lagi. Oke. Kameranya seperti itu. Selanjutnya di bagian atasnya yang sudah kita hilangkan ini kita tutup lagi.
Kita masuk ke kamera. Set. Oke, tampilannya seperti ini. Nah, untuk video-video berikutnya kita akan menambahkan AC. Di sini kita akan menambahkan AC, menambahkan kursi gaming, meja gaming, laptop serta monitor, serta keyboard, aksesoris kamar gaming, serta kita akan menambahkan kamar, speaker aktif dan aksesoris lainnya, serta lemari tempat menaruh TV tersebut, serta kita akan menambahkan AC. Kita akan melengkapi kamar mandinya, kloset dan lain-lain aksesoris di kamar mandi kita akan tambahkan. Nah, saya harap bisa mengikuti tutorial, bisa membantu, bisa mempermudah. Mungkin ada banyak salah kata, saya mohon maaf, atau mungkin ada saran atau kritikan agar video-video saya makin bagus dan makin berkembang. Bye bye.